Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,03% ke angka 6.203. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang laba bersih kuartal 2-nya masih naik 1.000% lebih. Dan selain itu saya juga akan menganalisa beberapa saham yang hari ini masih bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BRPT. Saham BRPT hari ini masih lanjut naik 3% lebih ke harga 1.125. Bisa kita lihat di grafik, secara tren BRPT saat ini sudah mulai bergerak uptrend kembali. Tapi memang candle hari ini menurut saya kurang bagus karena bentuknya doji. Dan jika kita lihat dalam satu minggu terakhir ini, BRPT walaupun bergerak naik, candlenya sudah mulai, body candlenya mulai mengecil. Jadi hati-hati, terlihat bahwa kekuatan dorongan ke atas sudah mulai melemah. Tapi BRPT setelah ada pemberitaan masuk kembali ke LQ45, pergerakannya memang sangat tinggi. Jadi yang sebelumnya berada di bawah garis EMA 50 dan 150, setelah itu langsung berhasil naik, break dari garis EMA 50 dan 150, dan saat ini masih terus bergerak naik. Dan hari ini keluar berita bahwa pendapatan BRPT masih naik 41% lebih. Jadi jika kita baca, untuk laba bersihnya BRPT pada semester 1 ini mencapai 237 juta US dollar, melesat 1000% lebih dibandingkan tahun 2020 yang hanya 13 juta. Jadi untuk laba bersih naik 1000%, tapi untuk pendapatan naiknya 41%. Jadi memang cara laporan keuangan ini merupakan sentimen yang sangat positif, sehingga hari ini juga BRPT masih melanjutkan kenaikan. Jadi saat ini memang banyak sentimen positif yang membuat BRPT masih terus bergerak naik. Dan jika kita lihat untuk resisten berikutnya saat ini di sekitar harga 1.200. Teman-teman bisa lihat sebelumnya beberapa kali BRPT berusaha untuk naik di atas harga 1.200, gagal break dan turun kembali. Jadi teman-teman sudah harus hati-hati. Pertama, karena kenaikan BRPT dalam 2 minggu terakhir ini sudah sangat tinggi. Dan kedua, sudah dekat dengan resisten kuatnya di harga 1.200. Dan candle 1 minggu terakhir ini juga sudah mulai melemah. Untuk support psikologis jika kita lihat saat ini berada di harga 1.000. Sedangkan untuk support EMA 150 saat ini di harga 950. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 3% ini masih disertai akumulasi. Sedangkan asing hari ini masih keluar dari saham BRPT. Jadi minggu depan saya lihat BRPT masih ada potensi untuk naik menuju resisten di harga 1.200. Cuma hati-hati ada potensi untuk turun saat menyentuh atau mendekati garis resisten harga 1.200 ini. Apalagi jika kita lihat pada saat mendekati harga 1.200 mulai terlihat ada distribusi, apalagi distribusi dalam jumlah besar. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila gagal break, atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas harga 1.000 juga masih oke. Selanjutnya saya menganalisa saham INTP. Saham INTP hari ini juga masih lanjut naik 2% lebih ke harga 10.150. Dan jika kita lihat di grafik, secara tren memang INTP saat ini masih bergerak downtrend. Tapi pada saat menyentuh harga 8.800, teman-teman bisa lihat INTP mulai berhasil rebound dan dalam 1 minggu terakhir ini sudah naik lumayan tinggi. Dan kenaikan tinggi hari ini membuat INTP berada tepat di resisten di harga 1.100. Sebelumnya harga 10.100 ini merupakan support yang menahan penurunan dari saham INTP. Dan sekarang apabila berhasil break dari harga 10.100, maka berpotensi untuk lanjut naik menuju resisten di EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 10.650. Untuk data broker summary jika kita lihat kenaikan 2% ini masih disertai akumulasi. Dan asing hari Jumat ini juga terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Dan dalam 1 minggu ini jika kita lihat asing juga terlihat masih melakukan akumulasi.
Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya selama masih gagal naik menembus garis EMA 50 ini, selalu saya ingatkan ke teman-teman, masih ada potensi INTP untuk bergerak sideways cenderung downtrend. Bisa kita lihat INTP juga sempat beberapa kali rebound dari support, tapi saat menyentuh garis EMA 50 gagal break dan turun kembali. Jadi secara tren, apabila INTP masih gagal break dari garis EMA 50 ini, trennya masih kurang bagus. Tapi apabila berhasil break, walaupun masih ada garis EMA 150 yang harus ditembus, secara tren sudah mulai ada tanda-tanda reversal apabila berhasil break dari garis EMA 50. Jadi saat ini INTP walaupun belum berhasil break dari garis EMA 50, menurut saya sudah layak untuk kita masukkan ke watchlist. Karena sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Berikutnya saya akan menganalisa saham Wood. Saham Wood hari ini naik lumayan tinggi 5% lebih ke harga 830. Dan hari ini juga sempat naik di atas harga 900. Jadi sempat naik lumayan tinggi, tapi pada saat penutupan turun kembali ke harga 830 sehingga terbentuk shadow ke atas yang lumayan panjang. Ini menurut saya kurang bagus karena berarti dorongan ke atas gagal naik terus dipaksa turun kembali. Dan terlihat walaupun saat ini berhasil naik di atas harga 800 yang merupakan resistennya, ini belum terkonfirmasi break. Dan selain itu masih ada satu resisten kuat di harga 850. Cara tren memang Wood saat ini masih bagus karena masih bisa bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Dan untuk garis MACD pun saat ini masih mengarah ke atas. Dan jika kita lihat data broker summary, kenaikan 5% ini masih disertai sedikit akumulasi. Jadi hati-hati, walaupun naik lumayan tinggi, akumulasi yang dilakukan hanya sedikit. Sedangkan asing hari ini masih keluar dari saham Wood. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Wood minggu depan masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di harga 850. Tapi teman-teman harus hati-hati apabila minggu depan atau hari Senin depan Wood saat mendekati harga 850 terlihat masih gagal break atau sudah berkurang kekuatannya untuk mendorong ke atas, ada potensi untuk balik kembali ke harga di garis EMA 50. Di sekitar garis EMA 50 ini, di sekitar harga 760. Teman-teman bisa lihat beberapa kali berusaha untuk naik di atas harga 850 dan 800, gagal break, setelah itu turun kembali mengetes supportnya. Kayak itu secara tren memang masih sideways selama hampir 3 bulan. Karena memang masih kesulitan untuk break dari harga 850. Dan hari ini juga candle yang terbentuk kurang bagus, tapi memang masih ada potensi untuk mendorong ke atas karena hari ini masih candle hijau. Jadi apabila minggu depan candlenya masih bagus dan berhasil naik di atas harga 850, masih sangat layak untuk di hold karena saya lihat potensi kedepannya itu apabila berhasil break dari harga 850 itu adalah ke harga 1000. Tapi apabila gagal break dari harga 850, sebaiknya teman-teman pertimbangkan untuk take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di support di sekitar garis EMA 50. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham ERA. Saham ERA hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 645. Bisa kita lihat di grafik, secara tren ERA saat ini masih bergerak sideways. Dan kenaikan hari ini membuat ERA masih berhasil rebound atau bertahan di atas garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 625. Dan teman-teman bisa lihat sebelumnya berusaha untuk naik di atas harga 650, gagal, mulai turun kembali menuju garis EMA 50 dan saat ini masih bisa bertahan. Untuk resisten lebih kuat saat ini di harga 700. Jadi ada resisten minor di harga 650 dan resisten lebih kuat di harga 700. Untuk garis EMA 150 saat ini di harga 565. Jadi sebelumnya juga ERA sempat turun lumayan dalam. Pada saat menyentuh garis EMA 150, ERA masih bisa bertahan dan mulai rebound kembali. Dan saat ini masih ada garis EMA 50 yang menahan penurunan dari saham ERA. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat, kenaikan 3% ini tidak disertai akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing hari ini terlihat melakukan sedikit distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, teman-teman harus hati-hati walaupun saat ini masih bertahan di atas garis EMA 50, tidak ada akumulasi. Jadi bisa saja kenaikan ini hanya kenaikan sementara.
karena tidak disupport dengan akumulasi dengan jumlah yang besar. Jadi apabila minggu depan ERA terlihat gagal naik di atas harga 650 atau pada saat berhasil naik tapi pada saat mendekati harga 700 mulai terlihat tanda-tanda perbalikan arah, pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena memang secara trend ini masih sideways dan bisa kita swing trade. Jadi beli di sekitar daerah support, take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 700 yang saat ini merupakan resistennya. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, apabila memang mau hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50 masih oke. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry minggu depan, ERA masih bisa di entry apabila minggu depan berhasil naik di atas harga 650. Tapi ingat, jarak 650 dengan 700 lumayan dekat. Jadi apabila mendekati harga 700 mulai terlihat berbalik arah, pertimbangkan untuk take profit dulu atau trading jangka pendek. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.